Selamat malam, saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 371 sampai dengan 374. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Cham Rinpoche. Exponential growth, pertumbuhan pesat. All this has grown because my guru pulled a useless young boy aside and told him to trust in himself. I will repay Song Rinpoche's kindness with hard work, effort, generosity, enthusiasm. Outwardly, I will make departments grow. Inwardly, I will battle afflictions and delusions. Semua ini telah berkembang pesat karena guru saya berkata kepada seorang anak Buddha yang tidak berguna, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Saya akan membalas budi Song Rinpoche dengan bekerja keras, dengan berusaha, dengan kemurahan hati saya, antusiasme dari luar. Saya akan membuat semua departemen berkembang. Dari dalam, saya akan memerangi semua delusi dan sifat-sifat jelek yang ada pada diri saya. Kachara's exponential growth since its inception has been incredible, and many have commented that Kachara is now the largest and most active Tibetan Buddhist organization in Malaysia. There is no doubt that its activity and fast reach will only continue to flourish under the guidance of Cham Rinpoche. Pertumbuhan pesat Kachara sejak didirikannya organisasi ini benar-benar luar biasa, dan banyak yang berkata bahwa Kachara sekarang ini adalah organisasi Tibetan Buddhist yang paling besar di Malaysia. Dan tidak diragukan lagi semua aktivitas dan outreach-nya akan semakin berkembang di bawah bimbingan Cham Rinpoche. Rinpoche has a wonderful gift of presenting the ancient teachings in accessible, relevant, contemporary ways, never losing or diluting the profound essence of the Buddha's timeless wisdom. Rinpoche, yang luar biasa dari Rinpoche adalah beliau bisa menyampaikan ajaran Sang Buddha dengan cara yang modern dan relevan. Dan tetapi walaupun semua disampaikan dengan cara yang modern, esensi dari ajaran Sang Buddha tetap ada. Dan karena esensi ini juga tidak mengenal waktu, ya, tidak pernah ketinggalan zaman. This has attracted an ever-growing number of students and friends, awakening in many the wish to enter the sacred path of study, contemplation, and meditation. Dan semua ini telah menarik banyak murid dan sahabat untuk mengikuti jalan untuk belajar, merenungkan, dan meditasi mengenai ajaran Sang Buddha. Rinpoche's own guru have also foretold that he will achieve more in this lifetime than in his previous lives, and that his work in this lifetime will be double of his guru's. Dan bahkan guru Rinpoche sendiri pernah meramalkan bahwa karya beliau di kehidupan ini akan jauh lebih besar daripada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan bahkan karya beliau akan 2 kali lebih banyak daripada para gurunya. Rinpoche believes that this is just the beginning. The work, activities, and outreach of the many branches of Kachara are continuing to grow, bringing many more people into a precious path of transformation and happiness. Rinpoche yakin bahwa semua ini baru dimulai, dan semua pekerjaan, aktivitas, dan juga banyaknya cabang Kachara akan terus berkembang, dan makin banyak orang yang akan datang dan mengikuti jalan transformasi dan kebahagiaan. Rinpoche's students strive in their practice and Dharma work to bring his teachings to the world and to fulfill their Lama's wish for the creation of a spiritual institution of learning in Kachara Forest Retreat. This mandala of learning and healing will become a legacy for future generations in the region and beyond. Murid-murid Rinpoche akan terus berusaha dan melakukan pekerjaan Dharma untuk
melestarikan ajaran beliau dan menyebarkannya ke seluruh dunia, dan untuk memenuhi harapan guru mereka untuk menciptakan suatu institusi spiritual yang berfokus kepada pendidikan di Kecara Forest Retreat. Dan mandala pendidikan dan penyembuhan ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang di daerah ini dan di sekitarnya. The Bodhisattvas among us. Bodhisattva di antara kita. Bodhisattvas, highly attained beings who live and work solely for the sake of others, are likened to peacocks. Just as peacocks thrive on poisonous plants, and their magnificent plumage shine ever brighter from the poison, so too do bodhisattvas strive in difficult situations to help the beings therein. Bodhisattva adalah makhluk yang berpencapaian tinggi, yang bekerja dan hidup untuk memberikan manfaat bagi makhluk lain. Dan bodhisattva sering disamakan dengan burung merak karena burung merak itu semakin sehat di antara tanaman beracun dan bahkan bulunya juga semakin cerah ya, karena racun ini. Dan karena seperti itu juga bodhisattva itu semakin giat bekerja apabila menghadapi situasi yang sulit untuk membantu semua makhluk hidup ya. His Eminence, the 25th Cham Rinpoche's life has been shaped largely by the many struggles and hurdles he has had to face. From being unwanted at birth and childhood filled with abuse to poverty and a life of loneliness, the obstacles Rinpoche has had to face throughout his life would have made many of us bitterly angry, depressed, or even insane. Kehidupan yang mulia, Cham Rinpoche ke-25 itu dibentuk karena semua kesulitan dan halangan yang dihadapinya. Dan mulai dari menjadi bayi yang tidak diinginkan, masa kanak-kanak yang dipenuhi dengan siksaan dan juga kemiskinan, hidup dalam kesendirian, semua kesulitan yang Rinpoche hadapi dalam hidup ini, mungkin apabila kita yang mengalami, kita akan menjadi sangat marah, depresi, atau mungkin gila. Ya. Instead, the most remarkable aspect of Rinpoche's journey has been how every hardship has been transformed into an experience of light, highlighting at every step of the way his unwavering commitment, tenacity, compassion, patience, and the untiring strength of the human spirit. Tetapi, aspek yang luar biasa dalam perjalanan hidup Rinpoche adalah semua kesulitan ini telah ditransform menjadi sebuah pengalaman yang positif ya, dan bahkan menunjukkan betapa beliau itu sangat berkomitmen, sangat pengasih, tidak pernah menyerah, sabar, dan juga mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa ya. Ultimately, everything he has ever strove for has at its core the purest wish to help someone in some way. The fight to practice Dharma and the harsh living conditions he had to endure for more than half of his life were only so that he could perfect the methods to enlightenment, total happiness, and teach them to others. He told his students once, "I can't stop caring, I just can't. If I know someone is in trouble, in pain, or needs help, I won't be able to sleep. I'll go crazy until I know they're okay." Pada akhirnya, semua yang dilakukan Rinpoche adalah berdasarkan harapan beliau untuk menolong seseorang ya, dengan cara tertentu. Dan juga semua usaha beliau untuk melakukan praktek Dharma dan pengalaman hidup yang keras yang harus beliau alami lebih dari setengah masa hidupnya, itu adalah untuk menyempurnakan metode menuju pencerahan, yaitu kebahagiaan total, dan juga mengajarkan semua ini kepada orang lain. Bahkan pada suatu saat Rinpoche pernah berkata kepada murid-muridnya,
Saya tidak bisa berhenti untuk peduli. Saya benar-benar tidak bisa. Bila saya tahu ada seseorang yang sedang dalam masalah, menderita, atau membutuhkan bantuan, saya tidak akan bisa tidur dan saya tidak akan tenang sampai saya tahu bahwa mereka itu sudah tidak apa-apa. And so, to thousands of people around the world, Rinpoche remains that single, brightly colored peacock, a glimmer of hope and a beacon of light during the times when he feels like giving up or when we fall down. He moved hearts and changes life by his own example, a reflection of how every good and bad experience can become a meaningful and joyful one. Jadi, bagi ribuan orang di seluruh dunia, Rinpoche itu seperti burung merak, ya, uh, yang seperti merupakan suatu secercah harapan dan juga cahaya pada saat kita merasa ingin menyerah atau kita sedang mengalami kesulitan. Dan beliau telah menyentuh hati dan juga merubah hidup uh, banyak orang dengan contoh yang ditunjukkan dari hidup beliau sendiri, ya, dari pengalaman hidup beliau sendiri. Hidup beliau itu merupakan refleksi bahwa semua pengalaman, baik yang baik maupun buruk, bisa menjadi pengalaman yang bermakna dan juga suatu hal yang bisa membuat kita bersuka cita. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 374, saya akan akhiri recording hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.